Pasti luar biasa. Apakah kalian bahagia hari ini? Amin, moga-moga bahagia. Semoga kalian semua bahagia. Nah, sebagai wujud terima kasih karena Tuhan telah memberikan kebahagiaan kepada kita semua pada hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian judulnya apa? Ku menang. Ku menang. Yang semangat tapi ya. Yuk, Mas Freddy, tarik. Sambil pakai tangan ya, kalau bisa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tirukan ya. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dari awal hingga akhirnya nanti. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya, apakah kalian masih semangat, kawan-kawan? Semangat dong. Kalau dilihat dari layar kaca Bioskop TV Indonesia ini, sepertinya kalian tidak bersemangat ya guys ya. Jadi untuk membuat kalian bersemangat ya guys ya, kita akan nyanyikan lagu Kuda Daki-Daki. Biar semangat guys. Pakai gerahan ya, jangan lupa. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang hijau membentang. Yesus besertaku di kanan ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Daki-daki. Lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang hijau membentang. Yesus beserta di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu lagu ujian, Piku-Piku. Piku-piku,
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku termesra kau Allahku. Biku-biku. Liku-liku dengan sayangmu, namun itu dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku termesra kau Allahku. Ya, saat ini kita sudah memasuki di mana waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Doanya diikuti loh adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu buat berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Kita simak cerita berikut ini ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan saat mendengar kata sungai Yordan? Ya, sungai Yordan adalah sungai di mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, sungai Yordan itu sudah ada loh. Sungai Yordan adalah sungai yang luas dan dalam. Sulit untuk menyeberanginya, apalagi saat air sungainya sedang naik. Ingatkah kalian akan cerita Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, melalui Musa, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir.
saat memimpin bangsa Israel berganti menjadi Yosua, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Tentu saja tidak. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah balok kayu berlapis emas yang berisi 10 perintah Allah. Tabut perjanjian inilah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Dengan tabut perjanjian itu, bangsa Israel bisa melalui tanah kering di tengah sungai Yordan. Nah, adik-adik, mari kita lihat ke dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, kita juga selalu ditolong, disertai, dituntun, dan diberkati Tuhan. Kalau dulu kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel ditandai dengan tabut perjanjian, lalu apa tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Nah, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui orang tua kita, guru, saudara, sahabat, teman, dan orang-orang di sekeliling kita yang tentu saja mengasihi kita. Kita juga dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui rezeki, baik makanan, minuman, dan juga udara yang kita hirup setiap detik. Itu semua adalah berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita. Semuanya itu patut kita syukuri. Lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Ada banyak cara loh. Kalau dulu bangsa Israel bersyukur dengan cara apa? Membuat mezbah, lalu membuat korban bakaran. Kalau kita punya cara yang lebih mudah, seperti berdoa, lalu memuji Tuhan, dan juga yang paling penting adalah mentaati perintah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita masih sering melakukan dosa seperti nakal, bandel, tidak nurut dengan orang tua. Bangsa Israel juga seperti itu. Bangsa Israel sudah ditolong Tuhan, dipelihara, kemudian diberi makan. Tetapi bangsa Israel juga sering melakukan dosa, sering melupakan Tuhan, bahkan bangsa Israel menyembah berhala. Ketika bangsa Israel diberi makanan, mereka justru bersungut-sungut. Nah, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Tentu saja tidak. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel karena apa? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan dan bangsa Israel mau bertobat. Nah, adik-adik, dari cerita dan renungan hari ini kita bisa belajar bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita tak terperi. Tuhan selalu memberkati kita walaupun kita berdosa, melakukan kesalahan, tapi kalau kita taat dan kita mau bertobat, Tuhan akan selalu memberkati kita. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami boleh memuji nama-Mu walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami belajar untuk selalu mengingat dan mensyukuri berkat Tuhan yang kami terima. Tuhan, kami juga mohon ampun bila kami kadang lupa, kadang masih melakukan kesalahan dan tidak taat kepadamu. Tuhan, kami berjanji hari ini kami akan mulai selalu mengingat berkat-Mu, selalu mentaati perintah-Mu sebagai rasa syukur kami atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Gimana firman-Nya? Pasti bagus kan? Nah, baiknya tadi itu firman-Nya didengarkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya adik-adik menjadi pribadi yang lebih bagus. Gimana tadi firman-Nya, bagus nggak Kak Sam? Mantap. Nah, buat pada hari ini cukup sekian. Nah, untuk mengakhiri pada hari ini kita menyanyi lagu apa Kak Sam? Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku. Ya, semangat ya. Ikut
Selamat